Kyoto menorehkan sebuah wacana agung akan emisi gas rumah kaca yang layak untuk dihitung. Misinya sederhana, reduksi emisi harus dimulai dengan memperhitungkannya sebagai biaya. Pertukaran hak emisi hingga komersialisasi sertifikat dekarbonisasi menjadi hal lumrah yang dapat dipahami. Dalam rangka memantau produksi global CO2, maka karbon dianggap layaknya komoditas biasa yang patut diperjualbelikan dalam bursa. Kesempatan ekonomi yang luar biasa bagi negara seperti Indonesia. Tanpa harus mengalami gegap gempita industrialisasi, ada kesempatan emas untuk kita berjaya. Cukup dengan menjaga anugerah yang kuasa. Cukup dengan menjaga hutan tropis kita. Cukup dengan membudidaya biota samudra. Cukup dengan melindungi kekayaan hayati yang kita miliki. Namun, jual beli karbon masih butuh untuk diseriusi. Masih butuh berbagai diskusi dan kesepakatan global akan berbagai hal. Akan standar denominasi atau satuan ukur emisi yang lebih pasti, akan mekanisme, akan variabel harga, dan bursa yang dapat dipercaya. Kita tidak boleh luput, berpangku tangan dan menari di genderang negara maju atau organisasi internasional saja. Epistola babak 8, Quo Vadis Carbon Trading Indonesia. Apa kabar Dangana? Selamat datang Sobat Forum di program Epistola. Ratifikasi Kesepakatan Paris telah dituangkan dalam Undang-Undang 16 tahun 2016. Namun target emisi nol dan National Determined Contributions nyatanya hanya bagaikan angan. Kebijakan pragmatis kian menjauhkan si pungguk dari bulan. Sebut saja kebijakan kerompong batubara yang belum jelas kapan transisinya. Hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pompida Hidayatullah, pengusaha energi terbarukan dan investasi, dosen, akademisi, profesional, dan politikus Indonesia. Ultimately adalah Ketua IDCTA, ya Pak ya? Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum IDCTA. Ya. Boleh dijelaskan dulu Pak, organisasi apa sih IDCTA ini? IDCTA itu dalam bahasa Inggris itu semua, Indonesian Carbon Trade Association. Jadi kita adalah para pedagang karbon. Oke. Bingung kan, karbon didagangin. Kalau zaman dulu itu kalau kita ngetik tuh kan ada kopinya, kopinya pakai karbon. Nah orang mikirnya kita jualan karbon itu, ternyata bukan. Sekarang udah nggak laku ya? adalah itu maksudnya. Baik, Pak Pompida berarti akademisi juga, profesional juga, politikus juga iya, dan bahkan saya melihat profilnya juga sempat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi ini makro perspektif. Kalau Bapak lihat, apa sih masalah utama dari sektor energi di Indonesia secara umum? Sebetulnya bukan dalam konteks masalah ya, di dalam konteks supply sekarang sudah sangat bagus energi kita, tapi di dalam konteks menatanya terutama di dalam hal yang namanya ketahanan energi. Ada persepsi yang agak berbeda antara saya dengan pemerintah. Kenapa saya siding di energi terbarukan? Karena sebetulnya kalau kita bicara ketahanan energi itu cuma ada di energi terbarukan. Energi yang lain sebenarnya tidak bisa bertahan karena habis kan gitu sebenarnya kalau kita mau logikanya. Tapi kenapa kita selalu bicara ketahanan energi, tapi energi terbarukan tidak diangkat, tidak benar-benar dinominasikan gitu, tidak diprioritaskan. Nah ini yang saya sangat sesalkan karena sebetulnya begini, energi terbarukan itu tidak bisa kemudian kayak membalikan tangan. Ketika batu bara habis, tiba-tiba kita switch ke energi terbarukan. Minyak habis, switch ke terbarukan. Gas habis, switch ke energi terbarukan. Nggak begitu cara berpikirnya. Berpikirnya adalah dua-duanya harus dibangun sejalan. Nah, ketika salah satunya sudah menyusut, yang ini diperkuat, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya bukan satu dengan yang lain ini saling menggantikan, enggak. Sebetulnya di dalam konteksnya harus komplementari berjalan bersama-sama. Suatu saat yang ini habis,
kita masih bertahan. Itu yang harusnya pola Nanti yang kita dimainkan. akan dalami dan diskusikan bagaimana sih seharusnya investasi terkait dengan energi terbarukan ini diatur di sektor swasta dan juga mungkin nanti pemerintah. Tapi sebelumnya, kalau kita membaca sekarang sudah ada rancangan undang-undang EBT, bahkan ada 2, energi baru dan energi bumi terbarukan. Betul. Ada 2 terminologi di situ. Boleh dijelaskan apa bedanya sih, Pak? Saya sebetulnya yang energi terbarukan kayak air kan udah lama ya. Tapi kan ada teknologi-teknologi baru di dalam konteks implementasinya ya. Seperti misalnya angin juga sekarang banyak sekali energi barunya karena teknologi baru yang ditemukan untuk memproduksi energinya. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu sekarang. Jadi tergantung nanti kita mau pakai yang mana, harus disesuaikan dengan karakteristik misalnya ya keadaan di Indonesia seperti apa. Sama juga solar itu nanti ke depan banyak sekali teknologi barunya sehingga akan muncul energi baru dari solar ini matahari ya. Nah, jadi kita harus terbuka di dalam konteks itu. Nah, belum lagi nanti misalnya katakanlah kita bicara tentang waste to energy ya, dari sampah ke energi yang sampai sekarang belum pernah bisa tuntas, bisa kelar gitu ya. Nanti ada lagi plastik degassing gitu, bisa jadi energi juga. Wah, macam-macam. Nah, inilah yang sebetulnya bahwa energi baru tapi yang terbarukan ini yang harus benar-benar difokuskan kalau menurut saya. Kita belum terlambat sebenarnya, tapi jangan juga kita terlalu menikmati fossil fuels yang ada di Indonesia sehingga kita terlena gitu sampai melupakan itu. Nah, yang terjadi sekarang ini seolah-olah para developers energi terbarukan ini kayak ditekan gitu ya, tidak diberikan ruang, malah kadang-kadang tidak diberikan insentif sama sekali untuk kemudian bisa tumbuh kembang. Nah, saya melihatnya ini kalau dipaksa berkompet dengan harga katakanlah pembelian dengan batu bara listriknya yang nggak akan pernah bisa berkembang ini gitu sebenarnya. Ini harus dikasih stimulus, harus dikasih prioritas karena dalam kurun waktu tertentu dia akan bisa turun juga harganya. Tapi kalau di awal udah dipaksa turun, ini nggak akan pernah bisa jalan gitu. Teman-teman Sobat Forum, kami memantau RUU EBT ini sangat lambat jalan di tempat. Kita tidak tahu komitmen parlemen seperti apa hari ini. Pak Pompida pernah berkesempatan juga merepresentasi rakyat di forum DPR. Kira-kira kalau kita berbicara political will, nah sejauh mana Bapak Pak Pompida ya melihat komitmen eksekutif, legislatif ya terkait dengan dan juga legislator terkait dengan arah kebijakan ya untuk mentransisikan energi fosil fuel kepada energi terbarukan. Iya. Jadi sebetulnya simpel ya kalau ngelihat proses pembuatan legislasi atau undang-undang gitu. Yang tebal-tebal yang beberapa undang-undang direvisi aja saya nggak nyebut namanya lah ya. Itu dalam beberapa bulan bisa jadi gitu. Masa yang cuma satu aja nggak bisa cepet. Kira-kira gitu aja. Nah, tapi memang sebenarnya isu konsensusnya. Saya ya kalau saya melihat memang dalam hal kita suka tidak suka nih rezim kita ini adalah rezim yang istilahnya kental dengan pendanaannya itu dari tambang ya. Tambang dan heavy-nya di tambang batu bara. Mungkin nanti sebentar lagi heavy-nya di tambang nikel gitu kan. Kira-kira gitu kan. Jadi ya mau nggak mau perhelatannya di dalam konteks politiknya political siding ke arah tambang ini cukup tinggi gitu. Sehingga memang pemikiran-pemikiran terhadap energi baru terbarukan ini ya kurang diprioritaskan. Nah, saya sih boleh menuduh kayak gitu dong. Walaupun nggak bisa dibuktikan, saya menuduh aja gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya ini pemikiran yang salah gitu. Tambang tetap bisa hidup, bisa jalan, bisa kaya, mereka no problem. Tapi kita harus siap-siap. Karena suatu saat dia akan habis. Itu aja sebenarnya pesan saya. Kira-kira seperti itu. Tadi sudah sempat disebut terkait dengan tambang dan juga nikel. Kita ke tambang dulu, khususnya batu bara. Dalam RUU EBT disebutkan batu bara masih diperbolehkan penggunaannya ya atas nama pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Disebut domestic market obligations di mana porsi, besaran dan harganya ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana Bapak Pompida memandang hal ini? Ya memang suka gak suka kita memang pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini masih tergantung sebagian besar ya karena memang kebijakan masa lalu
difokuskan di dalam konteks pemakaian steam, yaitu dengan berbasis batu bara tentunya. Nah, ini kalau saya lihat di dalam hal ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang paling penting lifetime-nya mereka diselesaikan aja gitu. Tapi di dalam hal membangun katakanlah pembangkit PLTU baru ya, seyogyanya ya udah mulai dikontrol, udah mulai dikurangin gitu. Atau kalaupun mau lebih sehat gitu, pembakarannya jangan pakai steam lagi lah. Nah, mungkin si batu baranya dijadiin gas dulu supaya pembakaran lebih sempurna dan lain-lain. Tapi saran saya ke depan, sebetulnya Indonesia ini di dalam berbagai macam konteks ya, ini negara yang luar biasa. Saya yakin sekali tanpa fossil fuel pun kita bisa hidup gitu. Dalam konteks pemenuhan energinya kita bisa survive dengan satu hal, yaitu namanya energi terbarukan. Itu bisa. Oke, energi terbarukan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya peran nikel. Nikel adalah jantung daripada transisi energi karena kata kuncinya ada pada baterai ya. Bagaimana kita bisa mengelola ya energi terbarukan ini melalui sarana-sarana moda transportasi dan lain-lainnya yang dengan wahana baterai. Nah, akan tetapi baru-baru saja kita juga mendengar pengaturan nikel yang luar biasa seperti belantara. Ada fenomena tim relawan Jokowi yang tertangkap baru saja ya karena menjadi tersangka karena kasus nikel ilegal. Sevisibel apa Bapak Pompida melihat ya pengelolaan nikel ini di Indonesia, apakah kita bisa kelola secara mandiri atau masih harus bergantung sana-sini? Minggu lalu saya alhamdulillah diundang menjadi narasumber seminar tentang hilirisasi. Salah satunya mengenai tambang gitu. Jadi oleh Kementerian Investasi BKPM ya. Jadi banyak hal yang menarik gitu sebetulnya di dalam pengelolaan sebenarnya tambang, tapi kan mineral ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya. Nah kita dalam konteks tambang terutama nikel ini jangan cuma berpikir manfaatnya sebagai baterai itu tadi. Nikel banyak banget loh manfaatnya. Jadi sebenarnya kan stainless steel gitu semua itu, terus kemudian berbagai macam kalau kita bicara ferronikelnya gitu ya, baja yang tanpa karat dan lain-lain itu kan semua pakai nikel, ada nikelnya di situ. Nah jadi kita harus berpikir bahwa manfaatnya banyak, namun memang harus dikelola dengan baik. Ya. Tambang itu sebenarnya yang paling mendasar adalah turun naiknya harga si material itu, si mineral itu ya. Jadi harga dunia tergantung daripada supply dan demand-nya. Nah, rata-rata produksi itu biayanya tetap segitu-segitu aja. Jadi memang kadang-kadang ketika tiba-tiba harga naik, karena biaya produksinya segini-segini aja, ya paling turun naik dari harga fuelnya aja ya, kayak diesel dan lain-lain. Tapi sebenarnya biayanya segini-segini, tapi kalau pas harga naik, jadi dia marginnya tuh gede banget. Nah, ketika marginnya besar, memang mengundang ya peluang-peluang untuk melakukan ilegal ya. Tambang batu bara aja sekarang banyak banget yang sebenarnya dalam tanda petik ya mengerjakan pekerjaan kayak koridor gitu. Jadi misalnya dia di lahan antara batas lahan A dengan lahan B yang IUP-nya dikelola oleh perusahaan yang beda, dia main di sininya gitu. Dia yang sebenarnya bukan punya siapa-siapa tapi diambil gitu. Banyak banget yang main seperti itu. Nikel juga seperti itu. Jadi bisa selama itu istilahnya nggak perlu izin atau pengawasan yang lemah gitu. Nah ini pasti semua orang terbuka untuk melakukan pelanggaran. Ya. Nah, oleh karena itu terus terang aja saya agak sedikit sedih pada saat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berdebat di 2019. Yang pada mana saat itu isunya adalah isu tentang pertambangan. Keduanya tidak memunculkan satu konteks solusi yang real ya. Dan kita bisa lihat sekarang memang belum terjawab itu semua. Kenapa? Sebenarnya pertambangan kita ini tidak didesain untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, lebih ke arah kesejahteraan elit pertambangan saja. Itu yang harus dicatat dulu. Ya. Apa yang salah? Pertama itu ya dulu tatanan tatanan pengelolaannya, kepemilikannya tidak. Jadi boleh orang mempunyai jumlah gede gitu kan. Nah yang kedua basis penguasaan basis penguasaan istilahnya tuh monopolinya bisa tersentra pada satu pihak tertentu gitu ya. Yang ketiga, royaltinya rendah sebenarnya. Royalti
income dari tambang itu jauh lebih kecil daripada cukai rokok maksud saya, ya kan? Cukai rokok lebih gede daripada income dari royalti tambang. Nah ini coba harus dipikirkan lah. Padahal kerusakan yang namanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang ini luar biasa sebenarnya. Nah jadi di dalam konteks itu ditata. Nah yang cuman disinggung adalah keduanya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat perdebatan itu, debat capres, mereka sepakat untuk penegakan hukum. Nah, pertanyaannya, itu memang isu yang paling penting yang saya ingin angkat, penegakan hukum dan pengawasan itu. Tapi kalau kemudian ngelawan para pemain besar yang uangnya lancar, nah, kira-kira tajam nggak nih penegakan hukum? Kira-kira gitu. Ya. Kira-kira tadi seperti sempat itu. disinggung terkait dengan hilirisasi, ya, dan di mana juga konsep hilirisasi, kemudian juga kebijakan pemerintah untuk membatasi dan bahkan melarang, ya, ekspor beberapa hasil tambang kita ke luar negeri, itu banyak yang mengkritisi, termasuk adalah organisasi internasional IMF, ya, yang mempertanyakan, ya, bobot keuntungan, ya, dari strategi pemerintah dalam mengendalikan dan bahkan melarang ekspor nikel. Yang menjadi sorotan adalah semakin dilarang ternyata illegal trading semakin marak, termasuk juga fenomena markdown yang juga mewarnai dinamika perdagangan nikel. Alternatif kebijakan apa kira-kira yang bisa diberikan, ya, Pak Pombida bisa berikan kepada pemerintah terkait dengan pengaturan, ya, kita kan tadi juga sudah disampaikan, ya, bahwa ada harga internasional, harga pasar global. Alternatif apa yang kira-kira bisa pemerintah sambut, ya, selain daripada melakukan pelarangan atau blockade sama sekali? Iya, sebetulnya kan roadmap hilirisasi ini justru harus kita apresiasi. Ini luar biasa ini. Ini adalah memaksa, ya, para penambang itu tidak hanya cuma nambang dan ngerusak, kan gitu. Jadi nggak apa-apa nih dilarang dulu sementara. Iya dong, justru saya pro terhadap itu. Pro, ya, kenapa? okay. Kita ini di dalam konteks melihat ke depan, kita lagi punya bonus demografi nih, sekarang nih adik-adik yang mahasiswa ini kan sekarang bakal jadi bonus demografinya nih kan. Nah tapi jangan lupa, ketika kita di dalam konteks membangun negara ini, kita dihadapi oleh satu masalah yang namanya middle income trap. Jadi kita bisa jadi satu negara yang sebetulnya potensi menjadi negara maju dengan potensi bonus demografi tadi, tapi kemudian kita stuck. Kita hanya mendapatkan middle income saja. Jadi rata-rata masyarakat kita akan memiliki cuma middle income saja gitu. Nah, ini kan sedih. Karena apa? Salah satu yang menjadi persoalan adalah kurangnya teknologi yang canggih kita memilikinya gitu. Yang kedua, tadi industri-industri besar yang tidak ada. Nah, sehingga hilirisasi ini menjadi penting kalau kita mau keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju gitu. Jadi ini penting sekali. Saya rasa ini harus banyak orang paham, ya, di dalam hal ini, dan saya dari sejak di DPR banyak sekali orang-orang yang datang ke DPR karena saya di Komisi 9 itu katanya dipecat gara-gara adanya hilirisasi ini karena harus ada smelter dan lain-lain. Akhirnya mereka diberhentiin. Ngadulah ke DPR katanya bahwa pemerintah kok kebijakannya begini. Saya bilang kalian demo ke DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Tapi kalian kok nggak ngedemo sama perusahaan yang memecat kalian, saya bilang gitu. Jadi saya balikin. Jadi semua, terutama asingnya, itu pengen banget ngambil nikel mentah. Karena ketika nikel ini dijadiin nikel yang bisa jadi turunannya tadi itu nilainya berlipat ganda. Itu. Jadi jangan mau dibohongin sama asing kita. Iya, jangan mau. Teman-teman mahasiswa, ya, dan ini lagu lama karena bukan hanya soal nikel. Kita juga adalah eksportir terbesar LNG, tetapi melakukan import LPG. Ya, walaupun hilirisasi juga syarat akan permasalahan. Salah satunya adalah posisi dominan, ya, investor pabrik smelter. Bagaimana Bapak Pombida, ya, melihat arah kebijakan dari hilirisasi ini? Apakah harus didominasi oleh BUMN atau dilepas saja ke swasta? Menurut saya ya boleh aja BUMN bermain gitu, ya. Tapi juga swasta juga harus didorong gitu, karena pada akhirnya pemerintah itu kan berkewajiban secara undang-undang dasar menciptakan pekerjaan yang layak. Nah, satu-satunya untuk memenuhi pasal tersebut itu adalah di dalam konteks penciptaan perekonomian yang layak juga, yang layak untuk bisa menyerap tenaga kerja gitu. Nah,
Kalau cuma mengandalkan BUMN, saya nggak yakin bisa menyerap. Bangsa Indonesia ini banyak sekali yang jumlahnya kan, 270 juta orang gitu kan. Nah, kalau kemudian Setuju tidak dengan posisi dominan dari investor smelter ini hanya dimainkan oleh beberapa perusahaan saja atau dilepas saja supaya bisa menjadi pasar bebas? Saya lebih senang bukan diatur, tapi biar mereka mengatur sendiri gitu. Jadi dibiarkanlah mereka membuat kelompok sendiri seperti asosiasi di mana kemudian mereka bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Artinya siapapun bisa ikut, bisa gabung, tapi kemudian bisa mengatur supaya jangan kayak banting-banting harga dan lain-lain jadi malah merusak tatanan gitu. Tapi harus ada kesepakatan. Kita main di harga berapa? Kita compete di situ gitu. Gitu seperti itu biasanya. Jadi jangan sepihak diserahkan kepada BUMN gitu. Kalau menurut saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin juga kalau mau maju ya. Kalau mau maju gitu. Dia harus benar-benar dibuka gitu. Terkait juga dengan pengelolaan sektor energi terbarukan oleh BUMN, kita banyak mendapati fenomena-fenomena ya. Belakangan juga ada fenomena anak perusahaan PGN, PT Saka Energi Indo, dan yang didapati ternyata mengalami investasi boncos, membeli wilayah kerja ya di Jawa Timur ya sebesar 1 triliun, tetapi ternyata nilainya NPV-nya hanya 150 M, dan fenomena-fenomena lain yang juga waktu itu sempat menjebloskan Ibu Karen, Direktur Utama Pertamina, ke BUI ya, walaupun akhirnya di Mahkamah Agung lepas. Bagaimana menurut Bapak kebijakan investasi renewable energy ini harus diatur? Ya. Terutama terkait dengan orientasi kita, karena ekonomi kita harus dibangun untuk hajat hidup orang banyak. Harapannya adalah BUMN menjadi garda depan ya. Tapi bagaimana mengendalikannya khusus untuk renewable energy? Ini jawaban yang sangat kompleks sebenarnya, nggak bisa straightforward ya. Karena persoalannya kan renewable energy-nya tipe apa dulu gitu. Masing-masing renewable energy juga beda-beda bagaimana polanya gitu ya. Kalau kita bisa geothermal, walaupun dia tidak renewable gitu ya, geothermal bakal habis juga. Jadi kalau panas buminya habis ya habis gitu sebenarnya. Walaupun dia sangat-sangat green ya, sangat-sangat tidak ada jadi si panas buminya dipakai untuk memanaskan air, airnya menjadi steam. Jadi uapnya yang menggerakkan turbin kan gitu. Hampir mirip sama PLTU, hanya bedanya dipanaskannya oleh panas buminya. Nah, bisa habis panas bumi? Bisa lah. Namanya juga fenomena alam gitu. Nah, ketika itu habis ya berarti habis juga. Nah, itu akan berbeda antara geothermal, angin, air, dan kemudian solar. Itu pasti beda banget. Apalagi nanti kita bicara biomass gitu ya. Itu beda sekali bagaimana cara treatmentnya. Tapi satu hal yang paling penting adalah ketika kita bicara supply energi dalam konteks listrik, ini PLN terlalu banyak ingin mendapatkan satu energi murah. Ini yang jadi persoalan yang menurut saya sampai sekarang nggak akan bisa yang namanya renewable energy bisa kemudian compete dengan yang fossil fuel. Itu satu. Yang kedua, tidak ada stimulus sama sekali dari pemerintah. Kita nggak bicara PLN, tapi pemerintahnya nggak ada sama sekali. Yang ketiga, mereka sangat sulit untuk kemudian menjual bebas secara sektoral atau secara lokal gitu ya. Artinya begini, kalau misalnya saya punya pembangkit dari solar nih, saya mau jual ke tetangga saya itu nggak boleh. Saya harus jual dulu ke PLN, PLN harus jual ke tetangga saya. Nah, ini harusnya agak sedikit diatur di dalam hal yang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk kemudian pengembangannya. Nah, yang terakhir adalah masalah karbonnya. PLN mau ngambil semua karbonnya, jadi istilahnya hak karbon karbon kredit yang dihasilkan dari renewable energy itu haknya PLN untuk menjual. Ya terus akhirnya orang-orang yang mau bangun renewable energy ini mau dapat apa gitu? Iya, emang ini kerja sosial kan gitu kan? Enggak, ini kan kerja harus dapat bisnis, harus dapat sesuatu yang menarik, penyerapan tenaga kerja dan lainnya harus dipikirin kayak begitu gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya sudah ada perpres nilai ekonomi karbon. Nah, kita harus tanyakan nih, karena bukan hanya praktisi, akademisi, tapi juga politisi nih. Bagaimana pada praktiknya ya perpres ini, dinamika perjalanannya seperti apa di dalam lapangan? Ya harga ekonomi karbon itu sebetulnya nggak bisa diregulasi. Harga sama dengan ya istilahnya kenapa kita kalau menjual harga-harga mineral itu pasti dunia yang menentukan karena kebutuhan dunia.
Bicara karbon ya sama dengan bicara komoditas lainnya. Seluruh dunia akan perlu itu. Apalagi negara maju yang komitmennya di 2030 sudah netral ataupun zero. Netral atau zero. Jadi karbon neutral atau karbon zero ya, net zero. Terserah aja. Nah, ini yang kemudian orang jadi kalau kita mau mengatur terlalu banyak mengatur untuk urusan karbon kita secara internal dalam negeri, jangan sampai nanti kita justru malah harga kita nggak dihargain gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau kita mau ya kita harus comply dengan demand dan standar dari luar di dalam konteks supaya harganya tuh menarik gitu loh. Karena orang di luar tuh berani bayar tinggi sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba Indonesia dengan overregulasinya, saya bilang overregulated gitu ya. Kadang-kadang kita pengen ngatur terlalu jauh gitu. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang nggak perlu diatur juga. Namanya mekanisme pasar, mau diatur gimana sih gitu. Nah, udah maksud saya biarin aja kita referensinya pasar luar, nah, tapi kemudian standarnya harus sama dengan standar yang di luar. Nah, yang harus dilakukan oleh kita ini sebagai negara maupun sebagai komunitas karbon itu adalah menyatukan satu persepsi dengan standar-standar yang ada di luar. Sehingga ketika orang bicara karbon Indonesia, mereka yakin ini karbon nggak bodong. Ya. Gitu loh. Jadi bisa langsung dijual dengan harga yang premium. Kira-kira seperti itu. Pasar karbon kita ketahui terbagi menjadi dua, ada obligatory dan juga ada yang bersifat voluntarily. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri mana yang lebih besar nih? Belum ada, dua-duanya belum menggeliat ya, karena kita baru akan yang voluntary voluntary sebenarnya udah jalan kemarin secara private, tapi kemudian di hold dulu sama pemerintah sekarang. Nah, sekarang per September ini akan ada bursa karbon. Nah, jadi nanti yang voluntary akan muncul. Kalau yang obligatory, kita kan sebenarnya pajak karbonnya aja belum ini. Ya, belum diputuskan. Rencana kan 2025 ya. Jadi kita lihat aja. Nah, jangan sampai juga pajak karbon ini nanti harganya jauh di bawah harga pasar gitu. Karena nanti merugikan kita. Maksud saya tuh kalau permainannya di situ, karena kan orang di enforce supaya istilahnya shifting ya dari yang menggunakan fossil fuel gitu, kemudian shifting ke semua yang green, semua yang kira-kira renewable gitu kan. Nah, proses shifting ini namanya dekarbonisasi. Nah, dekarbonisasi ini adalah aktivitas green yang kemudian pro terhadap lingkungan, kira-kira seperti itu. Nah, dekarbonisasi ini yang kemudian harus ada pendanaannya. Pendanaannya dari mana? Ya dari carbon trading tadi. Jadi kalau dari paparan saya yang saya kirim itu sebenarnya jelas clear gitu. Tujuan perdagangan karbon ini apa? Sebenarnya untuk mendanai dekarbonisasi. Karena kalau enggak orang tidak kemudian tergerak secara sukarela. Walaupun ada voluntary market, itu sebenarnya terpaksa dia. Dipaksa dengan adanya carbon tax, karena adanya pajak karbon gitu. Bukan karena dia sadar, oh ya saya sudah banyak dosa mengeluarkan karbon selama bisnis saya. Saya sekarang sudah insaf, saya harus beli untuk offsetnya supaya saya netral gitu. Nggak ada lah, itu dipaksa sama pemerintah. Walaupun itu voluntary, akhirnya jadi voluntary market. Terkait dengan carbon trading ini setidaknya ada dua permasalahan utama. Yang pertama bagaimana memeasure, bagaimana menilai mengkuantifikasi karbon itu supaya bisa ditentukan nilainya sama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan yang kedua adalah bagaimana pengaturan marketnya. Boleh diceritakan tidak dinamikanya hari ini kalau mau beli carbon trading seperti apa, siapa yang mensupervisi, siapa yang memastikan nilainya ini benar, kalau saat ini apakah sudah ada atau belum ya? Ya beberapa regulasi masih diperlukan ya, terutama untuk dari Permen mengenai perdagangan karbon luar negeri. Kemudian permen tentang masalah bursanya sendiri masih harus, bukan permen sih, PROJK itu sebenarnya. PROJK tentang masalah bursanya sendiri harus ada. Dan ada satu isu custodian-nya juga harus ada. Ya tadi custodian itu yang menjaga produk-produk karbonnya ini, bagaimana kualitasnya dan lain-lain. Dan banyak isu lain lah, nanti silakan baca ya paparan saya gitu, karena sangat banyak, jadi nggak akan menarik juga kalau dibahas secara teknis. Tapi intinya kalau di dalam hal menentukan harga, seperti saya bilang, harga itu kan berdasarkan supply dan demand, market base gitu. Nggak bisa kemudian pemerintah bilang harganya segini. Nah, cuman harga itu bisa pakai rumus, gitu loh, bisa pakai rumus. Artinya begini, misalnya katakanlah yang carbon tax referensinya misalnya
harga karbon internasional, terus kemudian pakai discounted factor sekian persen, ya kan? Sehingga katakanlah kalau carbon tax-nya terlalu tinggi, maksudnya carbon tax-nya tinggi kan berarti orang malas bayar tax kan, mending dia beli offset dari pasar. Ya. Nah ini sebenarnya yang harus dimainkan. Lalu yang menjadi pertanyaan utama, bagaimana memastikan pasar karbon ini berkeadilan agar bukan hanya pihak-pihak yang memiliki capital atau investor semata yang bisa mendapatkan surplus ya dari mekanisme trading karbon ini, tetapi juga masyarakat sipil, rakyat juga turut bisa berkontribusi, turut ambil andil dalam carbon trading. Tuh. Tadi saya udah sebutkan salah satunya adalah hak penjualan karbon untuk misalnya energi terbarukan, jangan cuma jadi hak PLN gitu, itu satu. Harus diberikan lah, boleh PLN ambil tapi ya sekian persen gitu ya, nanti supaya orang terpacu untuk mengembangkan energi terbarukan, ada stimulasinya gitu, ada stimulannya gitu, karena kalau enggak ya dia akan begitu-begitu terus gitu. Nah itu satu ya. Yang kedua adalah di dalam hal misalnya dalam hal pertanyaannya tadi apa, lupa saya. Menghadirkan keadilan, keadilan dalam carbon trading market. Ya. Carbon market. Ya, di dalam konteks keadilan itu yang paling penting adalah terjadinya supply dan demand yang cukup gitu. Misalnya begini. Dulu kita nih punya pasir ya. Pasir itu kan tiba-tiba dari dulu kan kita Singapura kan mau itu mau mereklamasi. Nah, ketika si Singapura mau mereklamasi dulu kalau nggak salah tuh sekitar 20 dolar per tonnya untuk supply pasir. Tiba-tiba Indonesia memberikan izin banyak orang menyeplai pasir ke Singapura. Karena sakingnya banyak orang yang supply, akhirnya tahu nggak, tinggal jadi 2 dolar per tonnya kan dari 20 ke udah. Nah, maksud saya begini, pertama adalah harus dikontrol bagaimana supply dan demand-nya. Jangan sampai kemudian nanti supply-nya lebih banyak daripada demand-nya, harga kita juga jatuh lagi. Nah, yang terakhir adalah kalau di dalam konteks kehutanan, FOLU namanya Forestry and Other Land Use, itu jangan sampai orang-orang asing itu masuk gitu di hulunya, ngapain gitu. Uang hutan-hutan kita yang nanam nenek moyang kita gitu ya, mungkin juga nggak nanam gitu kan. Itu haknya pemerintah ini, yang mengelola tuh jangan dikerjasamakan dengan asing gitu loh. Kasih kepada orang pemain lokal gitu, untuk kemudian asingnya itu jadi mitranya pemain lokal gitu loh, kira-kira. Mitranya di mana? Udah asingnya beli aja produk karbonnya gitu, nggak perlu dia masuk ke hulunya. Saya bilang ke BKPM kemarin, kalau perlu kasih negatif list tuh. Dilarang. Jahil dikit lah. Saya bukan anti asing ya. Saya bukan anti asing, tapi saya pro terhadap rakyat saya sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita berikan kesempatan kepada garda depan peradaban bangsa, mahasiswa, silahkan untuk melemparkan pertanyaan kepada Bapak Pombida. Ya oke Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alif. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik ya Pak terkait konteks EBT ini. Sebagai mahasiswa, saya pun melihat perkembangan hukum lingkungan seperti ini ya Pak. Ini cukup menarik mengingat bahwa memang Indonesia ini sendiri memiliki target untuk menurunkan total emisi yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Tetapi tentu menurut saya hal yang tidak cukup kalah penting itu adalah industrial waste yang menurut saya itu cukup underrated karena kebanyakan orang hanya melihat bagaimana cara untuk menurunkan permasalahan emisi di Indonesia, tetapi cenderung meninggalkan permasalahan yang timbul juga ketika upaya untuk menurunkan emisi itu dilaksanakan, yakni industrial waste juga. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait permasalahan industrial waste yang dihasilkan oleh beberapa upaya-upaya pemerintah maupun pengusaha-pengusaha terkait perkembangan energi di Indonesia ini yang sebenarnya tidak banyak orang lihat tetapi belum juga terselesaikan Pak. Seperti itu mungkin. Ngeri kali pertanyaan, dahsyat ini. Dahsyat pertanyaan. Langsung bisa dijawab apa masih nunggu? Oke, kita langsung jawab aja ya. Oke, baik, langsung dijawab aja. Oke. Jadi
kalau ngikutin perkembangan peraturan, saya lupa nomornya, tapi ada peraturan presiden mengenai masalah pembangunan, terutama daerah industri, sejak tahun 2021. Saya ingat tahunnya, tapi lupa nomornya nih, nanti bisa dicek. Itu AMDAL itu harus dilaksanakan sebelum pembangunan dilaksanakan. Jadi pemerintah sudah berpikir bagaimana mencegah terjadinya industrial waste yang kemudian tidak bisa dikontrol. Jadi AMDAL itu kalau dulu kan orang bisa sambil jalan bangun bisa langsung AMDAL nih. Nah sekarang nggak boleh. AMDAL harus tuntas dulu baru bisa bangun, gitu loh. Nah, jadi bagus ini sebenarnya, itu adalah satu kontrol. Karena kalau udah sambil jalan dibangun udah diinvestasi, orang kadang-kadang alasannya udah investasi nih, kan gitu. Sehingga nanti ya outputnya ada persoalan dan lain-lain, akhirnya menyisakan kasus-kasus pidana di dalam hal masalah limbah tadi yang tidak terselesaikan. Yang kedua tentu dalam hal menyelesaikan persoalan ini harus ada penegakan hukumnya, harus kuat ya. Memang ini adalah bisnis, tapi kalau kemudian industrial waste-nya B3 apalagi ya berbahaya sekali gitu. Nah itu harus ada penegakan hukumnya. Kalau enggak ya nanti yang kasihan ya rakyat di sekitarnya. Ya. Dia dapat kerja tapi kesehatannya kacau gitu ya dan lain-lain. Jadi sebetulnya hazardnya lebih mengerikan daripada income yang dia dapat gitu. Nah, seperti itulah gambaran-gambaran. Jadi pengawasan, penegakan hukum dan kemudian tadi regulasinya udah matching. Tinggal bagaimana kemudian kita sama-sama ya istilahnya harus ada partisipasi masyarakat juga melaporkan kalau ada hal-hal seperti itu. Oke, ya baik. Pertanyaan kedua mungkin dari mahasiswa. Alfat. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Alfat Putra dari mahasiswa FH UPN Veteran Jakarta. Mengenai isu penurunan emisi karbon Pak. Saat ini kan pemerintah sedang giat-giatnya membentuk kebijakan-kebijakan untuk menurunkan emisi karbon. Salah satunya adalah memberikan insentif kendaraan listrik. Sementara seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, saat ini penghasil energi di Indonesia masih didominasi oleh PLTU. Dan untuk penggiat-penggiat usaha energi terbarukan saat ini belum ada insentif dari pemerintah pusat. Lantas menurut Bapak bagaimana sebenarnya tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut? Apakah untuk menurunkan emisi karbon atau mungkin untuk meningkatkan industri nikel, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, jadi kendaraan listrik itu tergantung listriknya dari apa sumbernya gitu. Kalau listriknya dari energi kotor ataupun energi yang non renewable, ya pasti sebetulnya nggak memberikan nilai tambah yang tinggi, hanya memindahkan basis yang namanya emisi karbonnya dari kota gitu, kemudian dipindahin ke PLTU aja gitu sebenarnya. Nah, harusnya melihat dalam konteks hal ini harus secara totalitas ya. Tapi paling tidak itu satu effort lah ya, agar kehidupan di kota besar itu justru jangan banyak terlalu asap dari kendaraan bermotor gitu. Itu juga harus diapresiasi upaya ke sana. Jadi bukan berarti ini jadi sesuatu hal yang nihil, enggak. Ini ada satu hal kontribusi yang menurut saya cukup bagus, tapi memang harus diselesaikan di upstreamnya juga, di hulunya juga, yaitu dengan cara tadi menggunakan energi terbarukan. Jadi jangan kemudian kita seolah-olah mau menyelesaikan semuanya dalam satu waktu gitu. Biasanya bertahap. Ya. Tapi nanti pasti di ujungnya harus selesaikan dengan catatan seperti yang tadi saya diskusikan gitu, Bu. Berbagai macam stimulus harus dimunculkan agar developer di bagian sektor renewable energy ini menjadi tertarik untuk mengembangkan gitu. Kalau nggak akan jalan itu. Ya, oke. Baik. Transisi energi merupakan PR besar bangsa yang harus dilakoni. Betapapun susah dan sulitnya, mari dimulai secara tahap demi tahap. Target emisi 0 di tahun 2060 bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi menjadi sebuah target yang harus direalisasikan. Indonesia hingga saat ini masih menempati peringkat kelima penyumbang emisi kumulatif (Covadis) ke depannya. Oleh karena itu dibutuhkan keberpihakan pemerintah dan paket-paket kebijakan stimulasi yang bisa membuat carbon trading market, khususnya untuk usaha renewable energy, menjadi semakin marak diminati. Sekian epistola hari ini, sampai jumpa di epistola berikutnya.